komen, subscribe, jejak lensa surya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Jejak Lensa Surya akan coba membagikan video koleksi ikan pribadi yang ada di rumah, yaitu ikan lohan jenis cencu. Ikan ini didapat dari hasil lelang ikan lohan di grup Facebook sekitar 1 tahun yang lalu. Dan nanti sama-sama kita akan lihat awal mula ikan ini kita terima dan seperti apa penampakan ikan ini sekarang. Jadi mari kita lihat ikannya secara detail satu persatu di video berikut ini. Nah, kita mulai untuk ikan ini, dia ikan jenis cencu. Ya, dia kalau dilihat dari penampakannya, ikannya punya marking yang sangat panjang, yaitu marking yang ada di garis hitam di badannya. Terus untuk ekornya juga lumayan lebar dan mutiaranya juga lumayan. Tapi untuk kepalanya memang tidak terlalu besar ya. Memang selama di saya ikan ini tidak mendapatkan perawatan yang maksimal karena memang setelah dibeli beberapa minggu perawatan dan saya tinggal di rumah karena ada urusan pekerjaan. Ikan ini saya dapat dari hasil lelang, menang lelang di grup Facebook lohan dari Medan. Ya, ikan ini KTP-nya, akta kelahirannya itu di Medan. Kalau saya tidak salah ingat, ikan ini saya menang lelang di OB 80.000. Jadi open bidnya 80.000 dan saya menang. Memang saya sudah melihat ikan ini dari pertama kali diposting di grup, tapi saya coba open bid, saya lihat belum ada yang open bidnya. Dan saya open bid di 2 atau 3 jam sebelum dia habis waktunya. Dan alhamdulillah dapat di saya. Dan ikan ini masa kecilnya punya potensi yang bagus. Ini foto ikan ini pada saat kecil. Jika dilihat dari kecil, ini ukuran sekitar 5-6 cm. Dilihat dari dudukan kepalanya sudah kelihatan. Mutiaranya juga padat dan markingnya panjang. Tapi ya itu tadi, karena perawatannya tidak optimal dan pakan yang diberikan juga hanya pelet. Jadi memang pertumbuhannya tidak maksimal. Untuk sekarang ikan ini sudah cukup besar ya. Kalau diukur mungkin dia masuk size 18 atau sampai 20 gitu. Jadi kalau dia udah dibilang size B. Dan kemarin ada yang tanya ikan ini harganya berapa. Tapi karena saya masih pengen melihara ikan ini, masih pengen menikmati bagaimana tumbuh kembangnya ikan ini, dan ya ditahan dulu, nggak dilepas dulu. Dan jika dilihat secara dekat dan detail, ikan ini punya mutiaranya yang padat banget. Jadi yaitu tadi, tidak dirawat secara optimal, tidak ada tanning-tanningan dan makanannya juga tidak ada yang khusus mempunyai spirulina untuk meningkatkan atau menshiningkan mutiaranya. Bodi ikan ini juga masih kurang ya, jadi bodi bawahnya masih kurang. Dan ikan ini juga selama di sama saya, dia baru sekali satu di salon. Dia termasuk ikan yang aktif, mau ikut tangan dan makannya juga sangat lahap. Rasanya untuk peliharaan di rumah, untuk hiburan-hiburan di rumah rasanya cukup lah. Jadi karena ikannya juga aktif dan mau bermain dengan saya, jadi rasanya senang aja untuk tetap biarkan dia atau pelihara dia di rumah. Oke,
Ini yang pertama dan kita lanjut ke ikan yang selanjutnya. Nah, ini dia ikan selanjutnya, masih sama dari jenis cencu, tapi ini tidak punya marking sepanjang dan setebal yang tadi, ikan yang pertama tadi. Saya juga tidak tahu ya, apakah ini dikategorikan ikan cencu free marking atau masih dikategorikan cencu, karena jika dilihat dari yang ada di badannya, dia masih ada beberapa markingnya ada di situ. Kayaknya 3 atau 4 spot yang ada di badannya, tapi tidak panjang. Nah, ikan ini saya dapat dari hasil lelang juga dari Palembang sekitar lebih kurang setahun yang lalu. Kalau saya tidak salah ingat, di Desember 2020 ikan ini saya menang lelang dengan tetap sama dengan open bidnya 100.000. Jadi ini menang OB 100.000. Awalnya pada saat melihat ikan ini di postingan lelang, saya kira ikan ini perempuan, makanya betina. Makanya saya tertarik sekali melihat ikan ini dari mutiaranya. Ini foto pada saat dia ada di lelang atau pada saat baru pertama kali datang pada saya. Nah, jika dilihat mutiaranya bagus banget, dan saya berharap sih awalnya itu betina, tapi 2 minggu saya coba pelihara, coba progres, coba kasih lampu, ternyata dia warnanya sudah semakin cerah dan dudukan kepalanya semakin naik tuh, kepalanya semakin jenong, tapi jenongnya sangat lambat. Setelah dari situ saya kira oh berarti ini jantan. Awalnya memang kalau betina saya mau pelihara dan saya coba untuk untuk kawinkan, karena sebelumnya saya juga punya lohan jenis SRD yang boomhead, tapi memang warnanya tidak terlalu cerah merah dan mutiaranya juga sedikit. Jadi kemarin tuh mikirnya coba disilangkan, siapa tahu anakannya punya kepala yang besar dan warnanya bisa semakin cerah dan mutiaranya dari indukan. Nah, sekarang ikan ini sudah masuk kategori ikan A ya. Dia sangat besar. Dan lihat ini, telapak tangan saja tertutup sama dia. Dan ikan ini juga ya, telapak tangannya tertutup, dan ikan ini juga termasuk ikan yang aktif dan sehat. Dia mau mengikut tangan dan interaksi dengan orang juga sangat aktif. Yang saya suka dari ikan ini, selain dia aktif, sehat, dan mau berinteraksi dengan kita, mutiaranya juga sangat padat, banyak mutiaranya, dan warnanya juga sangat enteng ya. Dan ikan ini juga tidak pernah mendapatkan makanan-makanan yang mengandung zat pewarna meningkatkan warna, jadi murni hanya dengan pelet saja. Nah, coba kita lihat mutiaranya, sangat padat dan rapat. Mungkin kalau diprogres dari awal kemarin, yaitu dengan memberikan pakan yang mengandung spirulina, atau dengan menambahkan ataupun memberikan cahaya lampu tanning, mutiaranya bisa semakin shining dan lebih banyak lagi terlihat atau lebih cerah terlihatnya. Nih, coba kita lihat. Tapi ikan ini untuk di kepalanya sangat susah atau sangat berat naiknya. Saya juga tidak tahu ya apakah memang ikan ini punya gen seperti itu. Kemarin saya coba komunikasi dengan teman, dan salah satu temannya bilang memang sepertinya ikan ini tidak punya bakat untuk boomhead. Dan menurut informasi dari teman juga, sepertinya ikan ini sudah siap untuk jadi bapak atau sudah siap untuk digesek.
Kalau dilihat dari pennya yang ada di bawah itu, informasi dari teman yang lebih paham lohan, sepertinya sudah siap kawin nih. Nih, lihat ada keluar tonjolan. Setelah saya tanya lagi apakah ini sakit atau apa gitu, ternyata tidak, karena beberapa hari setelah itu dia sudah tidak ada itunya lagi, pennya yang keluar lagi. Nah, ini ikan ketiga. Jadi ini juga masih sama, jenis cencu, dan dapatnya juga lagi-lagi dari lelang. Dan ini tanggal asalnya itu dari Medan. Jadi memang beberapa ikan saya lebih condong dapat dari hasil lelang. Saya juga tidak tahu ya kenapa ikan ini bisa jadi putih seperti ini. Padahal pada awal mulanya dia masih terlihat seperti cencu biasa dan punya marking. Tapi makin kesini dia sudah jadi seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita nikmati saja hasilnya. Yang namanya juga hobi, selagi ikannya masih aktif, sehat, dan enak untuk dilihat, ya tetap kita pelihara. Ikan ini juga termasuk kategori ikan dengan size A. Dia sudah besar dan terakhir kita ukur itu ada di 24 lebih, 24,7 entah berapa gitu. Jadi mungkin itu video terkait dengan koleksi ikan lohan yang ada di rumah. Memang ikannya tidak sebagus seperti ikan-ikan yang bisa dibawa untuk kontes, tapi setidaknya bisa menghibur lah pada saat berada di rumah. Next, nanti kita akan coba cari burayak yang mungkin lumayan bagus dan akan kita progres, dan nantinya kita akan videokan bagaimana perkembangannya dari minggu ke minggu. Semoga bisa lebih baik daripada ikan-ikan ini. Oke, ikuti terus Jejak Lensa Surya dan terima kasih.